talenta di sana, anak-anak SMP 3 Brigabaya yang punya talenta jadi kru, jadi pemain dan sebagainya. Terus rata-rata sudah sekarang sudah tamat mereka kan. Kami melihat sayang sekali bahwa bakat yang mereka, keterampilan yang mereka miliki waktu produksi film Rengganis itu hilang begitu saja, tidak tersalurkan lagi. Oleh karena itu kami kumpulkan lagi mereka bersama ini penamping hebat kita dari Anggrek Media. Kita sayang sama anak-anak itu, akhirnya kita kumpulkan lagi, kita bentuk dia dalam sebuah komunitas namanya Frame Budaya Selaparan, dan mereka kemudian memproduksi film baru yang barusan kita kita saksikan bersama itu. Jadi anak-anak yang produksi yang tadi itu sekarang rata-rata sudah SMA, bahkan masih ada SMP ini sebelahnya, masih SMP nih, masih SMP kelas. Bahkan pemeran utama Rengganis 2 itu kelas 3 SMP, sekarang tamat. Yang laki-lakinya si Jaka itu SMA kelas 2. Jadi ada dari anggota kru Rengganis 2 komunitas Frame Budaya Selaparan ini banyak yang sudah SMA, kemudian ada yang dari SMP. Dari SMA itu mereka nyebar, ada yang dari SMA Brigabaya, SMA Wanasaba, SMA Imel, terus yang dari SMP 1 Imel, SMP 3 Brigabaya. Ini kebetulan ada kru-krunya sebagian. Ya, boleh diperkenalkan atau perkenalkan diri ya? Perkenalkan diri aja. Oh, iya. Dan apa perannya kemarin ya? Oke, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Azkia Nanda Nurwijaya dari SMP Negeri 1 Aikmal di kelas 8. Kemarin dari apa? Kemarin itu di make up. Ya. Oke, lanjut. Dan di sebelah saya, perkenalkan, nama saya Aisyah Nurzihan dari SMP 1 Aikmal juga. Ya. Kemarin pas di organisasinya jadi wardrobe sama make up, jadi kru. Oh, jadi kru ya? Luar biasa. Oke, selanjutnya dulu. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani. Kemarin saya menjadi asisten produser. Sekarang sekolah di SMP 1 Imel kelas 8 mau naik kelas 9. Iya, luar biasa. Selanjutnya, ini Bapak Guru nih. Pemainnya ini. Pemain juga. Ya, nama saya Huswardiani. Di film ini saya jadi Ustaz Mansur. Sebelum di Rengganis 2 ini, kita juga pernah memerankan di sana itu menjadi Rengganis. Semoga di film kita yang kedua ini juga tambah sukses seperti Rengganis 1. Itu saja pesan saya, terus berkarya untuk anak-anak, untuk semua pemuda-pemudi, terus berkarya, ciptakan film-film yang bagus untuk kedepannya. Terima kasih. Oke. Selanjutnya Pak Kepala, kira-kira perbedaan antara produksi Rengganis 1 sama Rengganis 2 ini apa perbedaannya? Jadi plus minus jadinya. Kalau Rengganis 1 itu karena kita dukungan penuh dari semua, artinya kayak kita masih ada program sekolah, jadi itu besar pengaruhnya. Dan karena dia program sekolah, dari dukungan dana dan sebagainya itu bagus ya untuk banyaknya. Nah sekarang ini murni swadaya, Budgetnya swadaya. Nah terus rata-rata banyak juga yang masih baru terjun ke situ, sehingga dari sisi kualitas mungkin masih kita angkat ke yang Rengganis 1. Tapi Rengganis 2 kita sangat apresiasi dari semangat kerjanya. Seandainya yang Rengganis 2 dukungannya sama seperti Rengganis 1, insya Allah akan lebih bagus lagi sebenarnya. Kalau untuk teman-teman adik-adik yang masih SMP, pengalamannya bagaimana, perasaannya baru pertama ikut film atau bagaimana? Atau pernah sebelumnya? Coba. Oke, coba disampaikan dulu. Sebelumnya itu kita mengikuti ekstra film di sekolah dan sempat bikin film. Filmnya itu kayak
Jadi perasaannya di film Rengganis 2 ini perasaannya bagaimana? Apakah udah biasa atau ada tantangan baru atau gimana? Excited banget. Iya. Tapi di sulitnya itu ya nyari kostumnya. Oh, cari kostumnya ya, karena di wardrobe ya, make up wardrobe. Oke. Kalau Rengganisnya, ini bukan ya? Oh, sorry maaf. Kalau untuk Bapak Guru nih, maaf. Nah, kalau untuk Bapak Guru tantangannya kemarin kan di film Rengganis pertama jadi amaknya Rengganis. Iya. Nah, sekarang di Rengganisnya 2-nya ternyata jadi ustadz. Nah, bagaimana? Ada perbedaan nggak? Iya. Di Rengganis 1 di sana saya memerankan menjadi ama di sana. Itu juga mendadak, semua mendadak. Apalagi di Rengganis 2 ini mendadak banget. Tiba-tiba sutradaranya rakyat datang ke rumah. Sehingga harus jadi Ustaz Mansur di sini. Kok saya lagi, saya bilang. Tidak ada yang kita lagi Pak Guru, dia bilang. Oke lah kalau gitu kita gas saja. Yang penting kita terus berkarya, itu saja sih. Oke, baik. Berarti ini Bapak Kepala tantangannya di Rengganis kedua ini adalah pendanaannya, Pak Kepala. Pertama termasuk pendanaan, kemudian koordinasi saya kira. Koordinasi dengan semua kru, pokoknya semua pemain. Karena mereka kan udah nyebar sekarang. Iya. Ada yang sekolah di sana, di sini dan seterusnya. Kalau dulu kan masih satu sekolah, jadi enak saja kita koordinasi, tinggal nanti sore atau apa latihan kan enak. Kalau sekarang kan udah nyari waktunya, mereka kan punya kesibukan sendiri. Masing-masing. Bagaimana perasaannya sekarang ketika diputar sore hari ini di tengah-tengah kota ini? Apakah apa sih? Ini pertama kali atau beberapa kali nonton barengnya Rengganis 2 ini? Ya, yang ini sebenarnya pemutaran kedua setelah kita gala premier di Lamongan Iman yang langsung diapresiasi dan dihadiri langsung oleh Bapak Wakil Bupati. Dan ini kemudian kita sebenarnya di luar ekspektasi nih. Ya. Artinya kok bisa juga di ajang Merata seperti ini, ini kumpulannya para seniman Lombok Timur juga diberikan kesempatan untuk diputar. Luar biasa ya. Berarti kalau kesimpulannya misalkan di Rengganis 2 ini adalah pendanaan, berarti kurangkah koordinasi dengan sponsor-sponsor? Makanya kita memanfaatkan sponsor di sini, sehingga di sini saya merasa cukup bangga juga, ternyata anak-anak kita juga dia mampu cari sponsorship gitu. Yeah. Jadi walaupun tidak ada pendanaan khusus, ya kalau dulu kan didanai 100% sama sekolah, sekarang tidak, mereka mengandalkan sponsor dan saya sangat bangga ternyata anak-anak itu mampu cari sponsor. Yeah. Harapannya nih Pak Kepala untuk